kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, bahkan kesempatan yang indah yang masih Tuhan sediakan bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu menopang kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan yang kami kerjakan pada sore hari ini. Karena semuanya ini kami lakukan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Baik leader singer, pemain musik, juga LCD yang menaikkan doa yang menjaga fatwa gereja, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, menguduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami pada sore hari ini. Gak pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang Jumat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, melindungi, Tuhan sertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Kita lanjutkan dengan pujian mengenal namanya Tuhan yang mampu mengenal kita masing-masing. Dan
untuk menyanyikan pujian ucap pada pihak. Thank
keadaan boleh menciptakan kabut gelap bagi jalan kehidupan kami. Namun yang kami tahu bahwa akhir dari tujuan kehidupan kami adalah Engkau. Maka keadaan boleh begini adanya untuk kami Tuhan. Mungkin kesulitan, penderitaan, atau apapun, namun biarlah kami tetap dalam genggaman Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan tak satupun hal boleh menggoyahkan iman kami padamu. Oleh karena itu Tuhan, betapa kami membutuhkan. Mari kami ini hamba-Mu, kami ini anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang tidak Kau katakan kepada kami, katakanlah. Kami siap mendengar, kami mau mendengar, kami mau dibentuk, kami mau dikerjakan, kami mau dibuat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami, mampukan kami mengerti, mampukan kami menangkap, menerima, dan izinkan kami boleh berkat persekutuan dengan berkuasa yang terkandung dalam firman-Mu, supaya ketika kami melakukan jalan hidup, firman-Mu lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang telah sediakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita tadi sudah mendengar bersama tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saudara kita ini. Dan saya percaya tidak hanya saudara kita ini yang mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Semua yang ada di tempat ini boleh merasakan akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita ada sampai hari ini, itu pun juga tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik, tidak hanya Dia yang baik, tetapi Dia yang baik itu juga mengendaki setiap kehidupan anak-anaknya juga untuk bisa berbuat yang baik. Kembali kepada satu detik, kita masih berbicara masalah perbuatan yang baik. Satu Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi perbuatan baik tidak harus ditentukan oleh situasi dan kondisi. Apakah kondisinya itu baik atau tidak baik? Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap melakukan perbuatan yang baik. Saya sudah sampaikan bagaimana kita bisa berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu ternyata tidak mudah, ternyata tidak gampang. Apalagi status kita adalah orang yang berdosa. Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-7, aku ingin berbuat yang baik. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi bukan apa yang baik yang aku lakukan, tetapi justru yang jahat yang aku kerjakan. Karena dosa yang ada di dalam tubuhku. Nah itu sebabnya untuk melakukan perbuatan yang baik harus dibebaskan dulu dari kuasa dosa yang mengikat di dalam hidup kita. Dan kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Nah untuk itu karena keterbatasan hidup kita, maka Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kehidupan kita dari manusia yang berdosa ini menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah dengan satu tujuan supaya kita bisa berbuat yang baik. Yang kedua, kemudian yang terakhir yaitu dibebaskan dari kuasa roh jahat. Jadi roh jahat
bisa membelenggu kehidupan kita, bisa menguasai kita. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26, kalau orang itu sudah dibersihkan hatinya dari roh jahat itu beredar-edar mencari tempat perhentian. Lalu dia tidak mendapatkan tempat perhentian, lalu dia ingat ke rumahnya yang lama. Ternyata ketika didapati rumah itu bersih, tersapu, tidak ada penghuninya, sehingga dia kembali ke orang itu, bahkan mengajak ketujuh roh jahat yang lain yang lebih jahat, sehingga membuat orang itu menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Jadi pengaruh kuasa kegelapan itu membuat orang itu semakin jahat dan tidak bisa berbuat yang baik. Pemahaman banyak orang ketika orang itu dikuasai oleh setan, dikuasai iblis, dikuasai roh jahat, mesti mendelik, mesti kejang-kejang, teriak histeris, mungkin tumbang. Itu kemasukan roh jahat. Roh jahat yang seperti ini modelnya, itu kelasnya TK, karena mudah dideteksi oleh orang lain. Tidak hanya kita yang tahu, orang lain pun akan tahu kalau orang itu kerasukan setan, karena dia mengekspresikan keberadaan setan di dalam pribadinya. Itu kelasnya TK masih, karena orang lain itu tahu. Banyak orang tahu bahwa dia kerasukan setan. Mojokerto itu adalah orang yang pintar, pintar untuk meniru. Apalagi kalau berbicara masalah sepatu. Bos, sudahlah, sepatu dari mana dan modelnya seperti apa, orang Mojokerto bisa membuatnya. Seorang pengrajin yang pintar adalah orang yang menjiplak orang lain. Itu orang lain tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang imitasi. Itu baru hebat. Jadi kalau masih ketahuan baik ini, yang membuat si A ini membuat si B, itu belum hebat. Perlu belajar lagi sampai orang itu tidak mengenali mana yang asli, mana yang palsu. Itu baru hebat. Sama seperti iblis itu, kerjanya iblis. Kalau iblis itu diketahui orang lain cara kerjanya, itu iblis yang tingkatannya TK. Lalu kalau orang atau iblis itu punya tingkatan yang tinggi, orang lain sampai tidak ngerti kalau dia kerasukan setan. Jadi kemasukan roh jahat itu tidak harus kejar-kejar, tidak harus teriak-teriak histeris, tidak. Tapi nyata dalam perbuatannya, sehingga orang lain itu sampai tidak ngerti kalau dia itu dimasuki roh jahat. Jadi dari perbuatannya. Ya mungkin di antara kita kan tidak ada di sini ya sampai histeri. Kadang kita nggak ngerti hidup saya ini dikuasai roh jahat atau rohnya Tuhan. Lah bagaimana perbuatan kita? Kalau hidup kita tambah hari tambah jahat, memang nggak kerasukan setan kejar-kejar. Tetapi sebenarnya kita sudah dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Dalam Injil Lukas pasal yang 11-24 ini membuat orang itu semakin jahat. 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan, bukan berarti Tuhan itu menyuruh roh jahat masuk dalam dirinya saudara. Tuhan izinkan roh jahat itu masuk karena roh Allah sudah mundur dari Saul. Saya ulangi. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia
dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kejabi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud di dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kapan Saul melakukan tindakan ini? Ketika roh jahat masuk dalam hidup. Dia sudah tidak sadar lagi akan jasa-jasanya Daud. Pak, dia mengalahkan Goliat ini sangat luar biasa, dia sebagai seorang pahlawan. Itu peristiwa itu kan setelah mengalahkan Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat, tetapi Daud yang berani menghadapinya, dan Goliat ditumbangkannya oleh karena Tuhan yang menyertai. Dia menjadi seorang pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Saul yang menjadi rajanya, dan tidak hanya dia seorang pahlawan, tetapi Daud ini juga menantunya, menantu daripada Saul. Dia sudah tidak ingat bahwa dia seorang pahlawan, tidak ingat dia adalah seorang menantunya. Tetapi kalau kuasa kegelapan sudah menguasai hidupnya, sudah dapat, dia ingin tancapkan Daud di sebuah dinding dengan tombaknya. Jadi sudah menguasai kehidupannya, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, kuasa kegelapan. Sudah tidak ingat lagi siapa yang dihadapi. Jadi orang kerasuan setan, kerasuan roh jahat itu dilihat dari tindakan, dilihat dari perbuatannya. Tidak ngerti yang di depannya istrinya, kalau sudah marah tidak lepas kontrol, tidak tahu depannya istrinya. Juga mungkin yang juga sama, banyak istri itu yang kerasukan ini, tidak ngerti dari suaminya, gimana istri itu harus taat, istri itu harus tunduk, tidak ngerti. Malah kadang-kadang ada istri yang bangga ketika bisa melawan suaminya, bangga malah saksi. Kalau orang lain tunduk, saya berani dengan istri saya, suami saya. Seharusnya dia malu, nggak malah bangga. Kalau istri itu berani dengan suaminya, seharusnya itu malu, nggak perlu bersaksi, nggak perlu bicara dengan yang lain, malu untuk mengatakan akan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena istri siapapun mereka harus tunduk, harus taat kepada suaminya. Walaupun punya jabatan, walaupun dia terkenal sekalipun, kalau di kantor punya jabatan, tetapi kalau di rumah tetap harus tunduk kepada suami. Jadi kalau ada istri bangga melawan suaminya, seharusnya izin, harusnya malu, karena sesuai dengan firman Tuhan. Gak malah bangga, malah cerita kepada yang lain dengan bangganya. Itu malah menunjukkan bahwa gak mengerti akan kebenaran. Ini pekerjaan kuasa gelap, kita harus tahu, kita harus mengerti cara kuasa kegelapan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti, tetapi nampak dalam perbuatannya. Jadi kita pun juga bisa, ya, suami-suami yang tambah hari tambah keras, tambah hari dia tambah jahat mungkin terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Jangan mengatakan aku percaya Tuhan, Saul ini juga percaya Tuhan. Saul ini orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi roh Tuhan sudah mundur karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Bukan lagi roh Tuhan yang menguasai hatinya, bukan roh Tuhan yang menguasai pikirannya, tetapi kuasa yang lain yang menguasai Saul ini. Sehingga tindakannya adalah tindakan yang tidak terpuji. Padahal Tuhan menghendaki kepada setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan itu harus melakukan perbuatan yang baik. Sesuai dengan status kita, kalau kita suami ya jadilah suami
Kalau bapaknya baik, mosok anaknya jahat, kan tidak mungkin. Kalau bapaknya baik, anaknya tidak baik, nah ini biar dicurigai. Karena buah itu tidak jauh dari pohonnya. Buah itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kita itu baik, kita pasti bisa berbuat yang baik. Kalau kita tidak bisa berbuat yang baik, jangan-jangan kita bukan anaknya bapak, tetapi anaknya yang lain. Karena bapak kita adalah bapak yang baik. Kalau di dalam perjanjian baru, kita baca Lukas pasal 20. Ini Yudas ketika roh jahat itu masuk dalam kehidupan. Yohanes dulu, Yohanes 12. Yohanes pasal 12. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tentu ini bukan perbuatan yang baik, namanya mencuri. Mencuri apa? Mencuri miliknya Tuhan. Kas perbendaharaan penginjilannya Tuhan pada saat itu. Ini bersama-sama dengan Tuhan. Ini pelayan Tuhan statusnya. Statusnya pelayan Tuhan, perbuatannya pelayan iblis. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kelihatannya seorang pelayan Tuhan, nampaknya, tetapi perbuatannya bukan menunjukkan seorang pelayan Tuhan, tapi melayani kehendaknya iblis. Karena iblis itu adalah seorang pencuri. Dan ini apa yang yang dicuri itu miliknya Tuhan. Seringkali orang nggak sadar sudah mendapat bagian 90%, yang 10% pun yang masih digunakan. Nggak sadar. Ini pelayan Tuhan loh bisa berbuat seperti ini. Ternyata masih banyak juga pelayan Tuhan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Terlihat dari mana? Terlihat dari perbuatannya. Ya, dibaca saja Yohanes 10 ayat 10. Untuk satu ayat. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, ini iblis ini yang dimaksud ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini bahkan kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Ya kelihatannya kita sudah baik. Ternyata ketika firman Tuhan mengoreksi di dalam kehidupan kita, ternyata kita pun belum bisa berbuat yang baik. Apalagi Tuhan menghendaki kita gak hanya berbuat baik, sampai sempurna. Tahapan kita sampai sempurna nanti. Ini masih belajar dalam tahap awal untuk berbuat yang baik. Ternyata sampai miliknya Tuhan pun ya kita nikmati. Ini bukan jemaat, pelayan Tuhan statusnya.
Kecuali kalau persembahan ada di sana, tidak ada orang yang tahu. Saudara masuk memberi persembahan, saudara mengembalikan perpuluhan, yang lain tidak tahu. Tetapi ada satu mata yang tahu perhatian apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat. Biarlah kita tidak dikuasai kegelapan ini. Biarlah kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya berbuat jahat kepada sesama, tetapi sampai kepada Tuhan, dengan Tuhan, tanpa kita sadar. Kalau ini dibiarkan, di Lukas pasal 22 sampai menjual Tuhan, sampai Tuhannya dijual, merasa tidak berdosa, meninggal karena sudah terbelenggu kehidupannya oleh kuasa kegelapan. Lukas pasal 22. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 muridnya. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bantala dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yang pertama tadi dia sudah jujur masalah dengan keuangan. Ini yang kedua sudah ada rencana menjual Tuhan, juga masalah keuangan. Semakin meningkat. Iblis itu bekerja tidak setengah-setengah. Setelah tidak ada kejujuran, setelah itu sampai dia rela nanti menjual imannya, menjual Tuhannya oleh karena uang. Oleh karena uang. Dan memang di dalam Timotius itu dikatakan akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Semua butuh uang, tetapi kita tidak boleh terikat dengan adanya uang. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Uang harus kita perhamba, bukan kita yang harus diperhamba oleh uang. Kalau kita menjadi hambanya uang, kita disuruh apa saja kita akan taat. Benar atau salah itu tidak peduli. Karena Tuhan kita adalah uang, yang penting dapat uang. Demikian pula mungkin bekerja, yang penting dapat untung, yang penting dapat uang. Masalah benar atau salah nomor 2. Yang penting kebutuhan keluarga cukup. Kita tidak seperti itu sistem kerja kita. Kita tetap harus berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kejujuran dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, istilahnya berhati-hati dengan masalah keuangan. Keuangan itu bukan sesuatu yang besar. Keuangan itu sesuatu yang kecil. Kalau keuangan yang kecil saja tidak bisa jujur, tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup ini berkenan di hadapan Tuhan? Mustahil. Bukankah Tuhan sudah menebus di dalam kehidupan kita dan kamu bukan milik kamu sendiri? Hidup ini adalah milik daripada Tuhan. Kalau masalah keuangan jujur, bagaimana kita bisa mempersembahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan? Dari puasa kegelapan itu sampai seperti ini. Mencuri, perhatikan tadi dalam Yohanes, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebenarnya Yudas ini mendapatkan anugerah Tuhan.
Tapi dia tidak tahan dengan pengaruh kuasa kegelapan yang sudah merasuk dalam dirinya ini. Jadi iblis itu mempengaruhi tidak hanya lewat perbuatan kita, tapi sampai kita itu binasa, membawa kita kepada kebinasaan. Itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, binasa, karena tidak pernah bertobat. Sudah setan sudah menyatu dalam diri, sudah tidak sadar akan kesalahan. Ketika dia sadar, jalannya pun sudah tidak benar. Coba kalau dia itu sadar, dia kembali kepada Tuhan, minta ampun sama seperti itu. Tuhan ampun itu. Kok jangankan Yudas, muridnya, penjahat yang ada di sebelahnya itu nggak pernah ikut dalam pelayanan, nggak pernah ibadah kepada Tuhan. Begitu dia sadar dan mengatakan, Tuhan, ingatlah anak aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Hari ini Engkau bersama-sama dengan aku ke dalam surga. Orangnya gak berbuat apa-apa, mendapat bagian kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Coba seandainya Yudas ini dia menyesal, mengakui segala kesalahan, Tuhan ampun. Cuma karena kuasa kegelapan yang sudah menyatu dalam dirinya, dia menyesal, tetapi dengan jalan lain. Dia bunuh diri. Orang bunuh diri tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Nah, juga tantangan seberat apapun, jangan sampai hal ini terjadi. Jangan nekat seperti ini. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Pembunuh itu tidak ada bagian, baik membunuh orang lain maupun bunuh diri sekali, sama saja nilai. Dia adalah seorang pembunuh. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, jangan sampai kita melakukan senekat itu. Jangan hanya memikirkan apa yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini ada batasnya. Tetapi dunia yang akan datang itu tidak terbatas oleh karena waktu. Kalau kita menderita selamanya. Kita masuk neraka selamanya, tidak bisa pergi. Tidak masuk surga ya untuk selamanya. Masalah surga dan neraka itu bukan dongeng, bukan mitos, tetapi ini sesuatu yang real yang kita hadapi bersama. Nah, ini sebenarnya mari sama-sama kita belajar ya, untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mencari untung sesaat, tetapi pikirkanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini kehidupan Yudas. Iblis itu tidak hanya pencuri, tetapi iblis itu mempengaruhi seseorang untuk berdosa. Tentu berdosa itu juga bagian dari perbuatan yang tidak baik. Kisah Rasul pasal yang 5. Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata,
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Rupanya Ananias itu sudah berasal. Nanti kalau dia menjual tanahnya, hasil penjualannya seluruhnya akan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Setelah melihat hasil penjualan tanahnya, ketok merah-merah satu itu, waduh ini saya ini, ya saya kalau dipersembahkan kepada Tuhan, apalagi kebutuhan kita tuh banyak, ya mungkin dia ngomong dengan istrinya, ya kan? Loh, istrinya kok sudah mengingatkan, kok sudah memiliki hati yang sama dengan suaminya. Sepakat, tetapi sepakat tidak berbuat yang baik. Lebih kuat kuasa iblis yang bekerja dalam hati. Saya percaya kalau Ananias itu berasa kalau semua hasil tanahnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti. Yang ngerti Tuhan lewat Petrus itu luar biasa. Saat itu kalau Petrus itu dipakai oleh Tuhan sampai dia ngerti kalau sebagian hasil tanahnya itu disimpan, tidak diberikan seutuhnya, mungkin sesuai dengan nasar. Dan juga kalau nasar kepada Tuhan itu tidak bisa main-main. Sepanjang pengkhotbah itu mengatakan, kalau kamu bernasar kepada Tuhan, kalau tidak bisa menepati, lebih baik jangan bernasar. Tuhan akan memporak-porandakan pekerjaan tanganmu. Sangat mengerikan hukum nasar itu. Nasar itu tidak bisa dibuat main-main. Nasar itu adalah janji kepada Tuhan. Dan seringkali kita ini menjadi orang yang sering berjanji, Tuhan nanti kalau saya berhasil ini, saya akan melakukan ini. Setelah berhasil sungguhan, tidak dikerjakan. Tuhan nanti kalau aku sudah sembuh dari sakitku ini, aku akan melayani Tuhan. Nopel gereja sekalipun mau, siap Tuhan. Waras wali. Jangankan membersihkan gereja, nengok gereja saja enggak. Jadi masalah nasar itu kita tidak boleh ceroboh. Lebih baik jangan bernasar daripada bernasar tetapi tidak ditepati. Berbahaya. Lalu Ananias itu juga seperti itu. Tidak mungkin kalau tidak bernasar sampai Petrus itu berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau berdusta kepada Roh Kudus, berdusta kepada Allah. Tujuannya itu sudah baik, ada niat baik memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi iblis bekerja di sana sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan yang baik. Dia adalah seorang pendosa. Akhirnya rebah dan putuslah nyawa. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Kenapa Ananias itu bisa berdosa? Karena iblis, dikuasai oleh iblis. Ya, kalau kita ini masih suka berdosa, kita tidak ngomong dengan jujur, sadari kita masih dikuasai iblis, dikendalikan oleh iblis.
bukan Roh Kudus yang menguasai hati kita, bukan Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Yohanes pasal 8. Nah, ini pendosa. Siapa pendosa itu? Jadi dia tidak ada pencuri di situ. Membuat kita juga menjadi orang yang suka mencuri, tetapi dia itu adalah pendusta. Ayat 43 lain, ayat lagi ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Punya itu besar, huruf kapital, ini adalah Tuhan. Ya, dengan kata lain, apakah sebabnya kamu tidak mengerti firman Tuhan? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebenarnya kalau kita disebut anak Allah, memiliki sifat seperti ini tidak layak, tidak pantas. Siapakah pendusta? Iblis itu pendusta. Tadi dikatakan dia adalah bapa segala dusta. Kalau bapaknya itu berdusta, ya anak-anaknya juga ikut berdusta. Dan rupanya dalam Kisah Rasul pasal 5, Ananias tadi kendalikan pikirannya oleh iblis ini, sehingga dia berdosa sampai membawa Ananias dan istrinya, kalau kita baca terus itu, masuk dalam kebinasaan. Ini pekerjaannya itu menyeret ini. Diawali dengan dosa, diawali dengan tidak jujur, tapi lama-lama nanti kita akan terperangkap oleh kuasa kegelapan ini sampai kita masuk dalam kebinasaan kalau kita tidak berubah. Kok hanya berdosa saja loh, mau sudah masuk surga? Itu baca Wahyu pasal 22. Pendusta itu tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ya mungkin sama ya. Tidak apa-apa, saya ingat ini tidak ada tulisan kita. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sudah, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Loh. Ya, lanjutkan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Loh, berarti perbuatan pendusta itu tidak main-main loh akibatnya. Seringkali kita tidak terasa loh hanya berdosa, hanya ngapusi saja. Itu kan biasa. Itu sama dengan pembunuh, sama dengan penyihir, sama dengan penyembah berhala, sama-sama tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kelihatannya kecil. Itu menurut pemahaman kita. Tetapi menurut firman Tuhan bukan masalah kecil ketika kita itu masih berdosa. Kalau tidak berubah, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Iblis akan menyeret kita sama seperti Safira, anaknya Safira ini. Karena berdosa sampai dia meninggal, masuk dalam kebinasaan. Karena tidak ada kesempatan untuk bertobat. Masih untuk kita masih ada kesempatan untuk berubah.
Terima kasih. Kalau pada malam hari ini firman Tuhan benar-benar memberi kekuatan bagaimana kami Tuhan. Tuhan, ingatkan kami di saat kami
bertobat. Di saat kami terima bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan, jangan biarkan kami hidup di jalan yang lain. Sebab firman-Mu mengatakan dengan jelas, roh itu akan kembali beserta roh yang lain, akan menjadikan kami lebih liar lagi, Tuhan. Untuk itu Tuhan, seperjalanan kami bisa kami setelah bertobat, beri kami kekuatan Tuhan supaya kami selalu hidup di dalam kebenaran. Lebih-lebih kami di dalam kami mencari keuangan. Tuhan, keuangan ini adalah benar-benar menjadi suatu yang rawan dalam kehidupan kami. Contoh-contoh yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Betapa Tuhan, oh Tuhan, Ananias yang begitu melihat uang itu Tuhan, sehingga tidak jujur di hadapan-Mu. Demikian kami Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, jangan sampai Tuhan kami lakukan dengan hal-hal yang menurut keinginan kami Tuhan. Untuk Tuhan kami sekali lagi, kami selalu mohon kuasa Tuhan menyertai kami, Roh Kudus menuntun kami, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan, tidak jatuh di dalam kuasa-kuasa dunia yang menawarkan keindahan bagi kami. Beri kami kekuatan dan beri kami kesungguhan untuk kami benar-benar bisa mengikut Engkau sampai Tuhan, oh Tuhan, kami mendapatkan tempat di sisi Tuhan pada saat nanti kami kembali itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah berikan firman ini bagi kami. Tuhan, kami hanya bisa memohon di hadapan-Mu, kiranya apa yang dibutuhkan hamba-Mu, kami yakin semuanya Tuhan sudah sediakan, sehingga firman-firman yang sudah dipersiapkan suatu saat bila disampaikan di tempat ini benar-benar menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tidak ada umat yang lain, saya sudah sempat berdiri. Nanti Ibu Yanti akan mendoakan saudara kita ini. Kita berapa tahun usianya? 24. Masih separuh data, belum ada separuh. Ya doa ada separuh lah. Haleluya.
sukacita. Karena saudara kami hari ini tidak berkat takut. Bapa di dalam surga, anak muda ini kami serahkan dalam tangan bersama sidang jemaat berkenan. Kami satukan hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan berkat damai sejahtera sukacita, hikmat kekuatan dari Tuhan menyatakan dalam hidupnya di masa mudanya, dan segala pekerjaan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan untuknya. Tuhan berkati dengan berkat tersebutnya sekarang dan sampai selamanya. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani, Tuhan Engkau berkati, Engkau tuntun bimbing sehingga anak muda tetap di dalam Tuhan, berpegang teguh dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepadamu. Terima kasih untuk segala cita-cita, segala kerinduan, segala pergumulan yang ada dalam hidupnya. Engkau berikan berkat-Mu, Engkau berikan kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarganya dalam tangan-Mu. Baik kakaknya Engkau berkati, baik kakaknya Nesa dan juga adiknya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan seluruh keluarganya Tuhan, kakak dan adik. Tuhan satukan keluarga kita dengan tali kasih, khususnya iman dan kasih pengharapan mereka di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang mulai mundur dari ibadah angkat kembali di dalam nama Yesus, satukan iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dan doa kami yang percaya kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudari selanjutnya akan menyerahkan kesehatan Ibu Bapak. Demikian pula untuk Ibu Destia, kami berdoa untuk Ibu Yaya. Kami serahkan Bapak Edi Susanto maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, kesempurnaan, tempatan parkir dalam dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba kami yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Tuhan berkati supaya Indonesia ini bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saat ini seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan yang jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya, dan jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat